Assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam, Bu Iva. Ya, gimana kabarnya Bu Kus? Alhamdulillah, kabar saya sehat-sehat ini. Bagaimana dengan kabar Bu Iva? Apakah sehat? Alhamdulillah baik juga Bu Kus. Alhamdulillah, nggih. Ya Bu Kus, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, baik Bu Iva. Apa yang mau Ibu ceritakan? Coba. Ya, begini Bu Kus, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid belajar di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain Mhm. itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelasnya. Oh, begitu. Jadi, menurut Bu Iva, apa kira-kira yang Ibu Iva harapkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan yang tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, begitu. Begini, sekarang menurut Bu Iva, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Iva kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Iva? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, dalam pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, eee, Oh, begitu. terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, Mhm. bercerita di depan murid-murid saya sehingga, yang kedua saya itu tidak memberikan kesempatan buat murid Hmm. saya untuk berpendapat, atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu Bu Iva. Oke. Kemudian kira-kira apa saja yang menyebabkan murid Bu Iva ini bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu Iva lakukan? Kira-kira apa? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, betul sekali. Saya sependapat dengan Bu Iva. Kemudian menurut Bu Iva, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid ini menjadi asik dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran yang Ibu Iva laksanakan? Ya, menurut saya Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid Mhm. diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking Mhm. ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan. Oh, begitu. Lalu, begini Ibu Iva, mengenai tugas yang diberikan Ibu Iva kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang Ibu Iva, beri kepada mereka? Kemungkinan karena tugas yang saya tuh terlalu banyak dan Mhm. berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, begitu. Kalau boleh tahu ini ya, Bu Iva ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, begitu. Apakah ada sumber belajar lain yang bisa Ibu Iva gunakan selain buku teks kalau menurut Bu Iva? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Instagram seperti itu. Betul sekali Bu Iva. Saya yakin sekali bila Ibu Iva bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Iva nanti antusias dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Iva laksanakan. Begitu nggih. Iya. Kemudian sekarang kira-kira rencana Bu Iva ini untuk menyelesaikan masalah ini apa? Yang pertama untuk menyelesaikan ini, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Terus yang Hmm?
kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Mhm. kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran bervariasi, sehingga murid tidak cepat, tapi mereka misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, seperti itu. Bagus sekali rencana Bu Iva, yang Bu Iva buat ya. Mudah-mudahan rencana Bu Iva ini dapat berhasil gitu. Terus Iya. kemudian Bu Iva, kira-kira apa komitmen Ibu ini terhadap rencana yang akan dilaksanakan? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya Mhm. akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan atau, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Nah, bagus sekali Bu Iva nggih. Saya sangat mendukung, komitmen Bu Iva ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu Iva inginkan. Iya. Terima kasih Bu Kus atas waktunya untuk sharing, mudah-mudahan, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Sama-sama Bu Iva, semoga apa yang Ibu Iva rencanakan dan apa itu yang Ibu Iva komitmenkan ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil nggih. Amin.